Halo Sobat Karita, selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini senang sekali kita bisa ketemu lagi di KESI, Podcast Edukasi Karitas Hospital KM7. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol seputar kesehatan yang pastinya relate dengan kehidupan sehari-hari dan tentunya bersama para expert di bidangnya. Hari ini kita sudah kedatangan salah satu dokter objin kita yang luar biasa sekali, yang pastinya teman-teman udah banyak tahu nih dan mungkin pernah konsultasi sama beliau sebelumnya. Hari ini kita sudah kedatangan Dr. Emir Fahrudin, spesialis objin, subspesialis fertilitas, endokrinologi dan juga reproduksi, gitu ya dokter ya. Selamat pagi, selamat siang dok. Selamat siang dokter. Gimana dok kabarnya hari ini dokter? Sehat ya dok, luar biasa. Nah dokter, hari ini karena bulan ini itu bertepatan dengan jatuhnya Hari Kesehatan Wanita Sedunia dokter. Jadi hari ini kita akan angkat soal salah satu topik kesehatan wanita, yaitu PCOS dokter, atau Polycystic Ovarium Syndrome ya dok ya, atau bahasa Indonesianya sindrom ovarium polikistik gitu. Nah, awareness soal PCOS ini kan sekarang meningkat ya dok ya, akhir-akhir ini di kalangan wanita muda gitu. Cuman ternyata berdasarkan data WHO, 70% penderita PCOS ini masih banyak yang belum sadar di awal kalau dia punya gejala-gejala dari PCOS ini dokter. Iya memang sih banyak itu. Banyak ya dok ya. Nah, oleh karena itu kita bahas hari ini supaya mungkin sobat-sobat Karitas yang belum tahu atau masih menganggap ini sebagai hal yang agak malu atau jadi tabu itu lebih tahu banyak lagi ya dok ya. Iya. Nah dok, sebelum kita lebih jauh bahas soal PCOS ini, kita kenalan dulu mungkin dokter. PCOS ini sebenarnya kondisi seperti apa sih dokter? Oke, jadi Polycystic Ovarium Syndrome itu adalah suatu gangguan hormon yang ditandai dengan adanya hiperandrogenisme atau kelebihan hormon androgen dan juga adanya resistensi insulin. Manifestasi klinis dari hiperandrogen dan resistensi insulin ini pada perempuan itu mungkin akan adanya tumbuh jerawat dan juga tumbuh bulu-bulu halus, dan juga dari resistensi insulinnya juga bisa menyebabkan gangguan ovulasi sehingga haidnya itu menjadi tidak teratur. Bisa juga haidnya semakin jarang, semakin lama jarak haidnya. Bisa juga haidnya itu bercak-bercak aja tapi tidak ada, tapi sepanjang minggu atau sepanjang bulan dia ngeflag terus gitu. Jadi bisa juga tidak haid sama sekali. Oh gitu. Jadi ada gangguan hormonal ya dok ya. Ada dari metabolik juga dok ya. Jadi spektrum gejalanya luas banget ya dok ya. Sekilas info. Jadi sekarang ini kita tidak menyebut PCOS itu sebagai PCOS lagi, tapi PCOS sudah berubah nama menjadi PMOS yang disingkat jadi Polyendocrine Metabolic Ovarian Disease atau Syndrome. Karena luasnya dari segmentasi PCOS itu mulai dari adanya kelainan hormon di ovarium, di hipotalamus, jadi tidak terpusat hanya pada kelainan pada ovarium. Selama ini kita selalu menganggap kalau PCOS itu pasti gangguannya hanya di ovarium. Sebenarnya banyak manifestasi dari PCOS ini selain gangguan ovarium. Betul. Jadi banyak benar-benar dari gangguan hormonal, metabolik sampai kulit yang jerawat tadi ya dok ya. Sebenarnya dari spektrum yang sangat luas itu apa sih dok yang terjadi di dalam tubuh seorang perempuan yang mengidap PCOS ini dokter? Nah, jadi pada penderita yang mengidap atau mengalami PCOS itu yang pertama dia kelebihan hormon androgen yang dimulai dari, mungkin kalau bisa saya ceritakan prosesnya atau patofisiologinya. Jadi adanya kelenjar di bawah otak atau kelenjar hipofisis itu akan mengeluarkan, dia cenderung mengeluarkan hormon LH-nya lebih banyak. Nah, seakibatnya indung telur juga akan merespon dengan memproduksi hormon androgen yang berlebihan. Itu akibatnya terjadi ketidakseimbangan hormon sehingga terjadi gangguan ovulasi. Gangguan ovulasi ini bisa berefek mulai dari haidnya itu yang semakin sedikit, semakin jarang, atau bahkan sampai ketidak haid. Nah, efek kedepannya apabila si perempuannya sudah menikah,
akan sulit untuk mendapatkan kehamilan, akan lebih sulit dibanding orang yang tidak PCOS dok, gitu. Jadi memang akarnya tuh sebenarnya dari atas ya dok ya? Iya, dari kelenjar yang memproduksi hormon di awal. Bukan hanya sekedar yang kata dokter tadi langsung di ovarium gitu kelainan. Iya, Ya? karena selama ini kan kita fokusnya selalu ovarium, rupanya PCOS ini lebih luas lagi cakupannya. Lebih luas lagi ya dok ya. Nah mungkin bagi sobat-sobat Karitas yang baru pertama kali dengar istilah PCOS atau PMOS tadi dok, mungkin yang terbayang pertama kali di benak mereka sebenarnya PCOS ini suatu kondisi yang berbahaya nggak sih dok? Nah, jadi PCOS ini kalau kita bilang berbahaya dalam artian mengancam nyawa sih sebenarnya enggak dok. Kayak misalnya orang kalau dengar kanker, itu kan pasti udah kebayang, aduh umur pendek gitu kan. Kalau PCOS sih sebenarnya enggak. Jadi PCOS ini dia bisa mengganggu kualitas hidup. Dimulai dari pasiennya kan yang pertama haidnya nggak teratur, terus juga kebanyakan PCOS meskipun tidak seluruhnya rata-rata berat badannya berlebih. Nah itu akan menimbulkan rasa rendah diri pada pasien, apalagi apabila pasiennya itu sulit hamil nantinya, itu juga bisa mengganggu kepercayaan dirinya juga. Ditanyain orang terus tuh, kenapa belum hamil gitu loh. Lebih ke sana sih arahnya dalam kurun waktu dekat. Nah, tapi kalau misalnya PCOS ini kita bilang untuk jangka lama gimana dok? Kalau jangka lama, misalnya dalam kurun waktu 10-15 tahun, PCOS ini juga bisa membuat atau menimbulkan penyakit yang lebih serius. Yang pertama bisa diabetes. Nah, dari diabetes itu juga nanti si pasien bisa mungkin ya, amin-amin jangan sampai bisa mengalami stroke, serangan jantung, dan juga pada PCOS kan ada paparan estrogen yang lumayan tinggi tuh, dan itu apabila terjadi secara terus-menerus itu bisa mengakibatkan hiperplasia endometrium atau penebalan dinding rahim. Nah, penebalan dinding rahim ini kalau memang tidak kita tangani, akibatnya bisa jadi kanker endometrium juga sih dok. Jauh sekali ya dok ya? Ya, tapi itu dalam jangka panjang. Gitu, dok. Berarti dari mulai efek psikologis, kemudian hubungannya sama metabolik, penyakit lainnya kayak DM tadi dok ya, Iya, stroke gitu. banyak jadi. Sampai ke kanker yang paling bahaya banget Iya, ya. bisa juga sih, bisa sampai ke sana nantinya. Oke. Nah dok, kalau dari pengalaman dokter ya dok di praktis hari-hari PCOS ini kasusnya seberapa banyak sih dokter? Oh banyak dok. Jadi Banyak. setiap minggu tuh pasti saya ketemu. Jadi mungkin kalau saya rate dari 10 pasien yang gangguan haid, mungkin 70%-nya itu PCOS. Oh, 70% dari Iya, gangguan haid. ya, misalnya dari 10 pasien, 7 pasien itu PCOS. Ya paling 3-nya ini mungkin ada polip lah, ada penebalan itu juga bisa. Tapi PCOS memang banyak banget sih. Secara dunia juga PCOS ini menyumbang hampir 60% dari penyebab infertilitas pada saat ini. Jadi memang banyak sekali ya dok. Jadi memang kita harus waspada juga dok ya untuk perempuan-perempuan ya dok ya. Iya sih. Oke dokter. Nah tadi kan kita bahas kalau PCOS ini ada gangguan haid ya dokter ya. Iya. Kan gangguan haid itu spektrumnya juga banyak ya dok. Dari yang haidnya terlalu sedikit atau terlalu banyak, ada haidnya yang memanjang, ada siklusnya yang nggak teratur gitu dok. Yang paling sering dokter temui gangguan haid pada penderita PCOS ini yang seperti apa sih dokter? Biasanya perempuan ini mereka begitu haidnya itu mulai mundur, itu mereka belum sadar sih. Biasanya pasien baru datang ke dokter apabila mereka sudah mulai tidak haid 2-3 bulan. Kebanyakan sih gitu. Tapi kalau ditanya gejala gimana sih gangguan haid pada PCOS awalnya, biasanya haidnya itu siklusnya mulai menjauh tuh. Misalnya dia siklusnya selama ini 28 hari, nanti mundur jadi 30 hari, jadi 35 hari. Lama-lama bisa sampai 60 hari jarak antar haid maksudnya dok ya. Nah, biasanya mereka baru sadar setelah 2 bulan atau 3 bulan nggak haid gitu loh. Kebanyakan yang datang seperti itu sih. Jadi memang awalnya tuh mulai dari siklusnya dulu dah dok, Ya, dari memanjang siklusnya gitu. dulu. Oke dokter, kalau misalnya kita bicara soal gangguan haid, mungkin banyak yang di rumah masih kurang aware dok. Sebenarnya haid yang normal tuh yang seperti apa dok? Kalau misalnya mundur 2-3 hari itu masih normal nggak sih dok kayak gitu-gitu? Iya, jadi untuk siklus haid yang normal itu sebenarnya
Kalau dulu kita bilang 21 sampai 35 hari, tapi kalau sekarang siklus yang dianggap normal adalah 24 sampai 38 hari, Dok. Itu yang terbaru. Jadi sampai 38 hari masih tergolong normal ya, Dok ya? Itu untuk siklusnya. Kemudian kalau durasi haid ya sama sekitar 3 sampai 8 hari. Banyaknya haid mungkin sekitar 3 sampai 5 kali ganti pembalut. Gitu, Dok. Jadi dilihat dari siklus, dari volumenya juga ya, Dok ya? Ya, volumenya juga. Oke, dokter. Nah, kalau remaja, Dok, yang awal-awal baru mulai mens kan banyak yang masih kurang teratur gitu, Dok, siklusnya, terus masih banyak jerawat on off yang mirip-mirip gejala PCOS gitu, Dok ya. Iya, Dok. Sebenarnya anak remaja nih udah bisa belum sih, Dokter, kena PCOS gitu? Bisa, malah udah mulai banyak, sudah mulai meningkat ya dari persentase angka kejadian PCOS pada remaja udah lumayan banyak. Jadi kalau pada remaja kita bisa melihat adanya gangguan PCOS atau tidak. Kita bisa melihat apakah ada tanda-tanda hiperandrogenisme selain jerawat. Misalnya sudah mulai tumbuh bulu-bulu halus atau kumis halus. Kemudian juga kita lihat dari siklus haidnya. Apabila siklus haidnya sudah mulai tidak normal, itu sudah bisa kita sebut PCOS pada remaja. Walaupun itu di awal-awal menstruasi ya, Dok ya? Ya, jadi kan kalau remaja memang remaja kecenderungan punya jerawat. Nah, tapi kalau dia bukan PCOS itu kita bisa lihat dari haidnya yang masih teratur. Oke. Jadi selain yang tanda-tanda lain, yang jerawat segala macam itu harus dilihat juga balik lagi ke siklus haid, Dok ya? Iya. Oke, dokter. Tadi kan juga dokter ada sebut kalau ada peningkatan berat badan sebagai salah satu gejala ya, Dok, dari PCOS ini. Ada nggak sih, Dok, perbedaan antara peningkatan berat badan pada penderita PCOS ini dengan peningkatan berat badan biasa? Apakah lebih drastis gitu peningkatan berat badannya atau seperti apa, dokter? Sebenarnya kalau kita bilang ngomongin masalah peningkatan berat badan, kalau sampai menjadi overweight atau obesitas itu sebenarnya tidak ada yang bagus sih, Dok. Betul. Nah, tapi mungkin kita masih bisa lihat apakah peningkatan berat badannya ini masih bisa dikompensasi atau tidak. Itu kita bisa lihat dari siklus haid dan gejala hiperandrogennya juga, Dok. Misalnya kalau dia dengan seiring bertambahnya berat badan, siklus haidnya makin bertambah, maksudnya jarak antara haidnya bertambah. Itu juga kita anggap sudah mulai mengganggu, ataupun juga berat badan sudah bertambah dan mulai tumbuh tanda-tanda hiperandrogen yang lain, misalnya sudah ada tumbuh bulu halus ataupun juga akanthrosis signifikan yang bercak hitam atau di bagian-bagian lipatan tubuhnya sudah mulai menggelap. Nah, itu sudah dianggap penambahan berat badan yang tidak normal. Mungkin lebih spesifik bisa kita cek apakah mungkin sudah terjadi resistensi insulin atau belum juga. Jadi balik lagi ke gejalanya ya, Dok, Iya. kita pantau. Oke, dokter. Nah, tadi kan kita bicara kalau peningkatan berat badan itu berhubungan sama PCOS, dokter. Nah, kalau untuk orang yang badannya cenderung normal atau ke arah kurus, apakah serta-merta jadi nggak beresiko gitu, dokter, untuk PCOS ini, Dok? Ya, jadi PCOS itu nggak selalu hubungannya dengan gemuk, jadi atau obesitas. Jadi ada juga yang namanya lean PCOS tapi dia kurus. Ada juga. Kenapa, Dok? Kan bukannya orang banyak tanya juga, kan biasanya PCOS itu dari gangguan haidnya gara-gara lemaknya itu bikin resistensi insulin, bikin hiperandrogen. Iya, memang sih. Jadi kalau pada orang yang kurus ini tergantung kurusnya gimana nih. Ada orang yang kurus yang dia kurus memang persentase massa lemaknya rendah. Tapi berarti massa ototnya tinggi. Ada juga orang yang dia kurus tapi massa ototnya rendah, tapi fatnya yang tinggi. Tuh, jadi kalau anak gym biasanya menyebutnya skinny fat. Ya, jadi dia kurus tapi lemak semua di badannya. Tuh. Tampak kurus. Jadi ada orang kurus itu ada dua. Ada orang kurus yang memang dia massa lemak rendah, tinggi massa otot. Ada juga orang yang kurus tapi massa ototnya rendah, massa lemaknya tinggi. Biasanya yang PCOS yang tipe-tipe orang kurus yang skinny fat ini, Dok. Jadi insight baru ya, Dok. Ternyata ada skinny fat orang kurus tapi ternyata massa lemaknya tinggi gitu. Itu berisiko juga tetap ya, Dok ya? Iya, itu resikonya hampir sama aja dengan orang yang obesitas untuk bisa terkena PCOS. Kalau bicara soal
PCOS kan kita tadi bahas tentang infertilitas ya dok ya, atau gangguan kesuburan. Apakah semua yang terdiagnosa dengan PCOS ini bisa dipastikan sulit untuk hamil dok? Enggak juga sih. Jadi sebenarnya kalau udah karena PCOS kita tuh nggak perlu takut ya. Jadi PCOS itu sebenarnya lebih, kalau kita ngomong masalah infertilitas, PCOS itu gangguan infertilitas yang paling mudah ditanganin. Jadi cukup dengan menurunkan berat badan, modifikasi gaya hidup, pola makannya diubah, tidurnya dicukupin, juga mulai olahraga. PCOS-nya bisa sembuh sendiri daripada penyebab infertil lain yang mungkin agak sulit ya. Yang lebih sulit punya anak dibanding PCOS, contohnya adenomiosis, endometriosis, atau malah sampai misalnya ada gangguan ubah seperti hidrosalping. Nah itu yang sampai harus IVF. Kalau PCOS sebenarnya nggak gue takut kena PCOS, justru itu saya nganggapnya itu seperti reminder dari Tuhan ya. Jadi Tuhan ngasih tahu si perempuan, ini gaya hidupmu udah nggak bagus nih. Nah jadi dikasih tanda oleh Tuhan, tinggal kita menerjemahkannya atau menyikapinya gitu loh. Jadi bisa jadi alarm untuk cegah penyakit metabolik yang lain ya? Iya, mungkin itu bahasa yang lebih tepatnya dok ya. Iya, oke dokter. Dok, kenapa sih dong PCOS ini bisa menyebabkan infertilitas dok? Nah jadi kalau ada PCOS, yang dia kan ada dua kondisi nih, hiperandrogen dan resistensi insulin, dan sebenarnya ada kondisi-kondisi lain misalnya dislipidemia dan lain-lain, tapi yang cenderung paling sering itu adalah hiperandrogen dan resistensi insulin. Adanya hiperandrogen dan resistensi insulin ini menyebabkan ovarium itu sulit untuk berovulasi dong. Jadi kalau ovarium sulit berovulasi berarti tidak ada sel telur yang bisa dibuahi oleh sperma. Nah kalau tidak ada sel telur yang bisa dibuahi ya jadinya susah hamil loh. Itu kondisi yang pertama. Ada juga penderita PCOS, dia bisa berovulasi mungkin karena dibantu obat atau dia sudah mulai berubah, tapi dinding endometriumnya itu tipis atau tidak reseptif, lebih lagi. Nah itu juga bisa menyebabkan sulit hamil. Dan PCOS ini juga jangan lupa dia menyumbang besar untuk kejadian keguguran. Karena biasanya oosit yang dihasilkan dari penderita PCOS meskipun berhasil ovulasi itu seringkali kualitasnya tidak sebagus pada wanita yang tidak PCOS. Akibatnya begitu terjadi pembuahan, pembelahan, limbah belahnya tidak maksimal. Itu yang sering kita temukan, misalnya ada pasien saya hamil, kemudian dia hamil kosong atau blighted ovum, itu banyak terjadi. Atau keguguran berulang, itu juga salah satu penyebab yang paling berperan adalah PCOS. Baik, jadi selain kesulitan berovulasi tadi, ada juga yang dia tuh berhasil untuk fertilisasi, yang cuma nggak bisa berkembang gitu ya dok? Bisa nempel juga ada. Gitu. Jadi nggak semuanya nggak hamil sama sekali ya dok ya, kadang hamil cuman nggak bertahan gitu dok. Nah dokter, kalau kita bicara soal metabolik dan hormonal ini kan banyak sekali yang mengaitkannya sama keturunan atau genetik nih dok ya. Untuk PCOS sendiri ada nggak sih dok pengaruhnya? Ya, jadi kalau dari studi-studi yang ada, jadi PCOS ini orang tua yang memiliki riwayat PCOS itu bisa menurunkan ke anaknya sekitar 30-50%. Lumayan tinggi ya. Jadi ada kecenderungan mulai dari kelenjar hipofisisnya yang cenderung mengeluarkan hormon LH. Itu dari penelitian didapatkan orang tua yang memiliki PCOS memiliki kecenderungan memiliki anak yang memiliki kelenjar LH-nya, kelenjar hipofisisnya mengeluarkan hormon LH lebih tinggi. Ada juga ginjalnya juga, itu di bagian atas ada korteks adrenal, itu juga cenderung mengeluarkan hormon androgen yang lebih tinggi pada perempuan yang memiliki orang tua PCOS. Jadi secara keturunan bisa. Dan salah satu lagi, biasanya orang tua yang PCOS memiliki kebiasaan makan yang kurang bagus tuh. Misalnya sarapan pagi mie ayam tuh. Nah itu anaknya juga kan pasti diajarkan sarapan paginya gitu, atau sarapan paginya roti, meses tuh. Nah itu anaknya kecenderungan diajarin gitu juga tuh. Mungkin sampai dewasa kebiasaan sarapannya gitu. Nah, ada lagi juga
Nah, mungkin faktor resiko ya, jadi saya anggap faktor resiko ini, jadi wanita yang melahirkan anak dengan berat badan janin besar atau janin besar kita sebut, atau wanita yang melahirkan anak dengan berat badan janin rendah BBLR, si anaknya juga nanti itu kecenderungan bisa menjadi PCOS tuh. Oke, selain karena punya penyakit yang sama dari genetik, kemudian dari kebiasaan makan, ternyata risikonya kalau terlalu rendah berat badan lahir anak atau terlalu besar ya dok ya, Iya. bisa berisiko juga dok Bisa anaknya juga. ya. Oke dokter, tadi dokter sudah sebut-sebut dok soal faktor risiko eksternal lifestyle dari makanan dok ya. Makanan seperti apa sih dok yang bisa memicu ini, mungkin boleh lebih dirinci dok gitu. Nah, mungkin kalau dokter jalan ke mall ya, Iya Pak. itulah semua makanan. Mulai dari kalau kita ke mall aja, mungkin saya nggak sebut nama mall ya. Iya. Dari crepes, dari roti-rotian, donat, kue-kue manis, seblak. Maaf yang jual seblak ya. Bakso itu semua itu bisa. Sebenarnya kalau konsumsinya itu dalam batas yang wajar sesekali sebenarnya nggak apa-apa. Tapi karena makanan-makanan tersebut kan bikin nagih nih, jadi kecenderungan selalu konsumsinya berlebih. Nah, konsumsi makanan-makanan tersebut yang berlebih itulah awal dari mulainya PCOS. Oke, jadi termasuk minuman-minuman yang kekinian sekarang. Saya lupa mention tuh. Jadi ada juga minuman kopi-kopi yang dia judulnya kopi, tapi banyakan gulanya dok. Banyakan Kopi. gulanya, banyakan krimnya juga dok ya. Iya, dok. Oke, jadi yang tinggi gula lah dok ya. Iya, jadi yang tinggi karbo, tinggi gula, kalau kita konsumsinya berlebihan, itu sudah bisa menyebabkan PCOS dok. Oke, nah dok, kalau tadi makanan yang memicu dok ya, nah makanan yang dianjurkan untuk mencegah atau untuk penderita PCOS sendiri seperti apa dok? Jadi sebenarnya yang penting gizi seimbang sih. Kalau kita harus tahu kalau konsumsi karbo itu ya sekitar 40-60% aja dari porsi makan kita. Dan jangan lupakan sayur dan buah-buahan. Jadi setiap hari itu kalau bisa kita harus konsumsi sayur dan buah. Sayurnya itu minimal 250 gram dari total mungkin sekitar 300-400 serat yang kita makan sehari-hari. Jadi jangan lupakan juga protein. Ya, konsumsi protein kita harus 1 kilogram per berat badan. Jadi misalnya berat badan saya ini, saya 70, berarti saya harus konsumsi protein harus dapat 70 gram sehari itu. Jadi karena yang penting intinya gizi seimbang, karbohidratnya cukup, proteinnya itu cukup juga, dan juga serat dan buahnya juga harus cukup. Kadang kita kan kalau makan, misalnya kita makan hasil bubur ayam, buburnya itu banyak banget kan dok. Iya. Ya, ayamnya sedikit, sayurnya dikit gitu. Nah itu yang kita bisa bilang itu bukan gizi yang seimbang. Gitu. Untuk proteinnya berarti bisa dikombinasi ya dok, hewani, nabati. Oh iya, kalau protein nggak harus hewani, nabati juga bisa. Oke, jadi protein, serat ya dok ya, dari sayur dan buah. Itu yang harus diperbanyak. Itu untuk menunjang, selain menunjang kesuburan juga sebenarnya bagus juga untuk kesehatan kita secara umum sih. Iya betul gitu dokter. Nah dok, mungkin banyak nih yang tanya-tanya, ada nggak sih vitamin atau suplemen khusus gitu dok yang bisa bantu untuk menangani dari PCOS ini dok? Ada sih beberapa vitamin yang kita pakai spesifik untuk PCOS. Misalnya mulai dari asam folat juga bisa meningkatkan sintesis data sel telur. Ada juga koenzim Q10 kita pakai juga, itu untuk meningkatkan fungsi mitokondria dari sel telur juga bisa. Tapi ada beberapa lagi misalnya kayak vitamin C, vitamin E juga sebagai antioksidan. Tapi ingat, vitamin-vitamin yang saya sebutkan ini tidak akan berfungsi maksimal selagi sumber masalahnya belum ditangani. Jadi belum misalnya saya ada pasien saya tuh datang mau minta vitamin dok, saya PCOS.
dia mau minum vitamin sebanyak apapun, selagi berat badannya belum turun, kebiasaan makannya belum diperbaiki, olahraganya belum jalan, tidurnya juga masih kacau balau, masih sering begadang, dia mau minum vitamin sebanyak apapun nggak akan ngefek juga dong. Jadi saya selalu bilang vitamin itu nggak nomor satu, tapi kita tambahan, sebagai tambahan aja dong. Jadi tambahan aja ya dok ya, tapi tetap yang pertama itu adalah lifestyle ya dok ya. Lifestyle-nya dulu. Oke dokter. Kalau untuk olahraga dok, ada nggak sih dok yang dianjurkan tipenya atau jenisnya gitu untuk penderita PCOS ini dokter? Jadi kalau untuk olahraga yang kita anjurkan itu durasinya dulu. Jadi durasi olahraga untuk penderita PCOS adalah 150 menit per minggu. Itu minimal loh. Minimal. Jadi kalau 150 menit per minggu itu artinya 5 hari dalam 7 hari. 5 hari dalam 1 minggu itu harus olahraga terus tuh. Durasi olahraganya minimal 30 menit sehari. Dan olahraganya yang medium intense, jadi bukan olahraga yang ringan banget, tapi harus ada effort juga. Dan olahraganya kombinasi, jadi nggak bisa olahraganya hanya kardio aja. Jadi orang anggap, oh kalau PCOS berarti cuma cukup jalan pagi aja. Kurang, kalau bisa harus ada olahraga weight trainingnya juga. Jadi penderita PCOS harus meningkatkan massa otot juga selain membakar lemak. Karena dengan massa otot meningkat, nantinya sensitivitas terhadap insulin juga akan meningkat. Gitu dong. Jadi ada latihan beban juga gitu ya dok? Iya, ada beban juga. Tapi nggak harus sampai kayak binaraga gitu. Iya dokter. Yang penting dia ada ototnya dikasih kerja biar bisa berkembang. Gitu. Ujung-ujungnya nanti membantu sensitivitas insulin Ya, meningkatkan sensitivitas insulinnya. Oke dokter. Nah tadi kan kita udah bahas lifestyle yang bagus ya dok, kayak dari makanan, dari olahraga. Nah itu kan nanti ada efeknya ke penurunan berat badan juga ya dok ya. Ya. Nah penurunan berat badan ada targetnya nggak sih dok untuk penderita PCOS ini? Ada, jadi yang disarankan penurunan berat badannya sekitar 5-10% minimal dulu. Dalam sebulan dokter? Itu tergantung pasiennya. Jadi kalau bisa ya secepat mungkin. Dan misalnya pasien 70, kita suruh turun berat badan 10%, 7 kilo. Kayaknya nggak sanggup dia dalam 1 bulan. Oke. Mungkin dikasih rest sekitar 3 bulan. Gitu. Ya. Jadi targetnya itu persenannya segitu ya dok ya? Ya, jadi tergantung effortnya pasien juga sih, seberapa urgent dia, dan juga lihat umurnya juga. Oke. Tadi dokter ada mention kalau kurang istirahat, kurang tidur juga mempengaruhi PCOS ini dok ya? Ya. Itu pengaruhnya gimana nih dok? Jadi kalau kita kurang istirahat itu kan artinya kita dalam kondisi stres nih. Nah, kalau kita stres berarti hormon kortisolnya akan meningkat. Nah, hormon kortisol meningkat tentu saja akan mempengaruhi hormon-hormon yang berperan dalam pematangan sel telur, bisa FSH, LH, itu semua bisa berpengaruh itu. Nah, jadi kita harus bisa menjaga, jangan, ya stresnya bisa diatur lah, gitu, supaya tidak menambah membebani kondisi PCOS yang sudah ya lumayan berat ya. Jadi itu ke arah stres fisik ya dok. Kalau stres emosional juga termasuk sama ya dok ya? Sama aja. Jadi berpengaruh juga gitu Iya, dok ya? iya. Oke dok. Nah dok, kalau dari pengalaman dokter seberapa besar sih dok perubahan lifestyle ini bisa mengatasi PCOS dokter? Oh, kalau dari saya nggak pernah itu sih kalau pengalaman saya, tapi banyak kok secara worldwide. Jadi modifikasi gaya hidup ini bisa memperbaiki sampai dari 75 sampai 85% penderita PCOS bisa mendapatkan kehamilan dalam waktu 1 tahun. Oke. Jadi sangat efektif ya, ya. Iya. Jadi makanya kalau di luar, first line dari pengobatan PCOS itu yang pasti lifestyle modification dulu dok. Lifestyle modification utama tetap ya dok ya, seperti kita sebut tadi ya dok ya. Nah dok, kalau misalnya orang tuh kan kadang udah sadar nih, oh udah mulai nih kayaknya haidnya tuh mundur-mundur atau manjang-manjang nih gitu. Tapi kapan sih dok sebaiknya itu dikonsultasikan ke dokter dok? Jadi kita sarankan pasiennya konsultasi apabila 2 bulan berturut-turut aja sudah mulai tidak mens. Jadi misalnya bulan ketiga sebenarnya segera kontrol. Oke, kalau sudah Memang kita menyebut
gangguan haid itu atau amenorrhea sekunder itu 3 bulan. Tapi mungkin kalau lebih awal, lebih aware sih lebih bagus. Lebih cepat lebih baik gitu Ya, ya. selain itu juga lihat dari haidnya juga. Kalau misalnya haidnya itu hanya berita-berita aja, mungkin dalam 2 bulan berturut-turut haidnya hanya flat aja, mungkin bisa lebih cepat lebih bagus. Dari volume juga berarti dok ya. Ya, dari volume juga bisa. Oke dokter, kan masih banyak yang takut nih dok untuk memeriksakan diri kalau sudah ada gangguan haid gitu dokter. Mungkin bisa dikasih gambaran dikit dok. Biasanya dokter spesialis OB-GYN tuh melakukan pemeriksaan apa aja sih dok pada pasien yang datang dengan gejala PCOS? Jadi misalnya ada perempuan datang mau konsultasikan masalah haidnya gangguan. Yang pasti dokternya banyak tanya dulu tuh. Ibu haidnya kita tanyakan dulu sejak kapan gangguan haidnya ini, terus pola gangguannya gimana, apakah setiap bulan itu semakin jauh atau tidak haid, terus juga banyaknya haidnya nanti juga ditanya. Kemudian kita tanya juga ada pemakaian KB nggak, bisa jangan-jangan gangguan haidnya gara-gara pemakaian KB. Betul. Nah setelah dia anamnesis, nanti baru dokternya pasti akan melakukan pemeriksaan USG dong. Mau lihat gambaran rahimnya, gambaran induk telurnya, apakah ada gangguan atau enggak. Kebanyakan sih sampai situ cukup. Mungkin adalah beberapa yang gangguan spesifik yang membuat kita harus melakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan hormonal gitu dok. Oke, jadi pemeriksaannya sebenarnya nggak terlalu invasif gitu. Iya, jadi sebenarnya nggak usah takut kalau dengar saya bilang PCOS nggak bisa sembuh dong. Ya nggak apa-apa, nggak masalah itu. Yang penting selagi kita mengontrol itu nggak akan ada masalah gitu. Sama aja kayak kita misalnya kita mau bugar terus gimana sih? Cara kita kan nggak akan bugar selamanya nih. Betul. Jadi untuk menjaga kebugaran kita gimana? Ya kita olahraga, tuh harus makan yang sehat. Sama sih kayak gitu. Jadi jangan mengira kalau kita PCOS minum obat nggak sembuh nih dok, masa kami harus minum obat seumur hidup? Nggak, jadi PCOS itu misalnya kita bilang nggak bisa sembuh, bayangan si pasien atau bayangan ibunya udah berarti saya minum obat seumur hidup dong. Iya, betul. Enggak, jadi sebenarnya bukan harus minum obat seumur hidup, tapi harus menjaga lifestyle-nya, pola makannya itu seumur hidup. Kan enak dong bisa sehat sampai umur 90, kalau bisa 100 dong. Iya. Jadi tuh jangan fokus di kata sembuh totalnya dok ya, Iya. fokus di menjaga kesehatan Iya, secara gitu. umum juga ya dok ya. Oke dokter, berarti peluang untuk keberhasilan program hamil di pasien PCOS ini tinggi ya dok ya? Lumayan tinggi. Oke. Tapi ada nggak sih dok yang sampai harus IVF gitu pada penderita PCOS ini? Ada beberapa, tapi mayoritas penderita PCOS ingat ya, jadi mayoritas penderita PCOS itu nggak perlu IVF selagi yang tidak ada kelainan lain, misalnya ada gangguan di rahim, gangguan di saluran telur, gangguan di sperma, semuanya normal kecuali hanya fokus pada PCOS-nya, itu rata-rata bisa hamil alami. Nah, yang sampai membutuhkan IVF biasanya ada penyulit penyakit seperti yang saya bilang tadi. Yang kedua, kita lihat umur pasien juga. Oke. Ya, kalau pasiennya usianya udah 35 tahun ke atas, dan kebetulan pasiennya siap nih, mungkin lebih baik langsung IVF atau bayi tabung. Karena sudah agak berisiko usianya ya dok ya. Ya, jadi keberhasilan IVF itu akan semakin tinggi apabila pasiennya semakin muda. Oke. Ya, jadi pada wanita yang dengan usia 35 tahun ke atas itu kualitas sel telurnya itu sudah akan kualitasnya menurun drastis gitu loh. Jadi kalau nanti saya ada grafiknya itu kualitasnya itu turun beneran. Tuh, jadi akan mengurangi Efektivitas. peluang keberhasilan hamilnya. Oke dokter. Oke dokter. Nah dok, di luar kan masih banyak nih dok yang nggak aware sebenarnya, kayak sampai nggak mencatat siklus haidnya gitu. Jadi kadang-kadang kalau siklus haidnya memanjang, mereka itu udah lama baru sadar gitu dok gitu. Nah mungkin ada pesan nggak dok untuk perempuan-perempuan di luar sana yang masih kurang aware sama siklus haidnya sendiri gitu dokter? Oke, jadi untuk Sobat Caritas, ingatlah bahwa kesehatan reproduksi itu berawal dari haid yang teratur. Jadi kalau Sobat Caritas ingin memiliki kesehatan reproduksi yang
terjaga dan selalu sehat dan juga subur, mulai dari perhatikan haidnya. Jadi memang harus dipantau ya dok ya siklus haidnya supaya kesehatan reproduksinya juga terpantau kesehatannya gitu ya Iya. dok. Untuk sobat-sobat Karitas, terima kasih juga sudah membersamai episode Casey kali ini, dan juga semoga informasi dan ilmu sharing dari Dr. Emir bermanfaat dan juga membuka wawasan lebih jauh lagi soal PCOS ini. Nah, kami Dr. Emir dan juga saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Casey berikutnya.